Yaitu S1 apa berarti di sini? S1 mana ini gitu kan? Mau menyediakan yang mana layanannya. Jadi saya yakin nanti ke depan itu nggak mungkin operator tuh langsung bangun 5G itu semua digantikan, nggak mungkin ya Dek. Pasti dia akan mempertahankan atau melihat dulu mana yang wilayah-wilayah yang memang betul-betul perlu untuk implementasikan 5G dan responnya seperti apa di masyarakat gitu ya. Responnya seperti apa gitu ya di masyarakat. Karena kan handsetnya ganti, segala macam ganti gitu ya. Kecepatannya tambah tinggi. Nanti kenapa kok kecepatannya tinggi? Ada ceritanya lagi tuh ya. Kecepatannya tinggi itu kenapa? Cuman base-nya itu semuanya pasti pada saat nanti belum tercover jaringan 5G-nya, pasti dia akan kembali ke jaringan yang ada di bawahnya kan. Nah, jaringan yang ada di bawahnya ya mau nggak mau, kalau nggak 4G ya 2G nanti kita bicaranya, nggak bicara lagi 3G, karena nanti 3G pada dasarnya akan dihapus ya. Dan yang dipertahankan itu hanya 2G atau 4G saja. Kenapa kok masih butuh 2G, Bu? Gitu ya. Ya karena contoh sekarang implementasi VoLTE ya, untuk Telkomsel aja ya, nggak semua user loh yang support VoLTE itu. Kayak contohnya handset saya pada meskipun iPhone ya, ternyata nggak support untuk VoLTE gitu. Dan apakah bisa operator maksain usernya, kamu ganti ya gitu. Sekarang saya sudah ada VoLTE loh di Jakarta. Ganti-ganti handphonenya, ganti yang VoLTE. Mana bisa, kan nggak bisa gitu ya. Jadi sepanjang so far masih ada user yang masih menggunakan teknologi yang lama, maka operator mau nggak mau harus tetap mempertahankan itu. Nah, ini yang menjadi alasan kenapa kok saya sangat concern untuk Anda harus tahu ini gitu ya. Jadi jangan sampai nggak ngerti gitu ya. Oke, kita balik lagi ke sini. Jadi kenapa ini butuh MMA? Jadi seperti yang saya Bu Asri bilang tadi, MMA itu fungsinya untuk kontrol. Nanti saya gambarkan dengan garis putus-putus. Kontrol kemana? Kontrol ke semuanya. Jadi si Node B ini bisa langsung kontrol dengan MMA. MMA juga bisa mengontrol SGW. Ya. Kemudian MMA juga bisa mengontrol PCRF. MMA juga nanti mengontrol HSS. Ada lagi nanti HSS ya, satu lagi HSS. HSS itu sebetulnya HLR di 4G gitu ya, tetapi di 3G ya, tetapi menjadi di HSS di 4G, di 3G namanya adalah HLR gitu ya. Ini juga ada kontrolnya. Apa kontrol antara Node B dengan MMA, Dek? Interface-nya apa namanya? Iya betul, S1 MMA pinter sip atau disebut juga dengan S1C kontrol. Ya, gambarnya putus-putus itu pasti kontrol, Dek. Kalau gambar yang untuk data itu dia lurus. Yaitu S1 apa berarti di sini? S1 halo? S1 ini siapa ini? Halo? Kenapa, Dek? Ada apa? Halo? Sudah nggak ada apa-apa kan? Pasti kaget nih. Halo? Oke. Sudah ya? Benar ya S1U ya? Saya nggak bisa lihat loh soalnya ini. Oke ya. Sudah, jadi ada S1U dan ada S1C. Nah, ini kenapa sih kok saya tanyakan, nanti saya akan tunjukkan kenapa kok kita harus hafal interface-interface-nya ya. Nanti ada antara MMA dengan HSS itu namanya nanti namanya itu adalah 6A kalau nggak salah ya. Nih, S6A ya, betul S6A. Ini namanya S6A, kemudian antara MMA dengan SGW itu namanya nih S11, kemudian SGW dengan PGW namanya S5. Nah, ini ya. Ini adalah interface-interface yang harus Anda hafal. Tujuannya untuk apa? Ada tujuannya, karena itulah nanti yang sebetulnya akan dikontrol oleh diameter. Sampai sini ada yang bertanya, Dek? Untuk yang basically 4G? Enggak ya? Halo? Belum, Bu. Belum ya? Kalau belum saya lanjut. Oke. Jadi, tolong perhatikan.
Di sini kelihatan ya, ada jaringan 2G, ada jaringan 3G, dan ada jaringan 4G. 4G-nya saya kasih warna lain. Nah, ini kalau Anda kemarin belajar 2G, 2G itu berarti gambar signalingnya itu yang dalam, yang warna kuning. Nih ya, yang kuning itu adalah yang 2G. Kemudian pada saat dia berubah menjadi CSPS, pada saat berada di 3G, ada voice, ada data, maka sudah mulai ada IP, sudah berubah, maka nggak bisa lagi menggunakan SS7 yang kuning, maka dia sudah menggunakan yang ungu. Yang ungu itu adalah Sigtran SS7. Nah, kalau Anda lihat, warna abu-abu ini, all IP, itu terpisah betul dari yang tadi, yang atas ini ya, jaringannya cloud-nya itu terpisah dari yang atas. Artinya apa? Jadi kalau kita bicara 4G itu betul-betul dia merupakan sebuah jaringan yang tersendiri. Jaringan all IP yang tersendiri. Jadi dia membutuhkan sebuah protokol yang terpisah dibandingkan dengan yang atas ini. Jadi yang ini istilahnya ini adalah legacy. Kalau Anda membaca legacy itu maksudnya apa? Legacy itu yang tradisional, yang lama, yang old itu. Jadi 3G, 2G itu tradisional ya. Nah, yang 4G ini adalah yang sekarang, yang saat ini. Nggak bisa lagi dia menggunakan ini Sigtran atau SS7. Jadi di sini harus menggunakan protokol baru yang disebut dengan diameter. Pertanyaannya adalah, Bu, kalau begitu, apakah yang ini nggak kepake gitu ya? Apakah yang sekarang Sigtran ini nggak dipakai? Bagaimana jawabnya, Dek? Bagaimana menjawabnya? Apakah yang Sigtran ini sekarang tidak dipakai? Bagaimana menjawabnya? Halo? Tetap dipakai. Halo? Kalau voice. Iya, kenapa? Ya, betul. Tetap dipakai. Kenapa? Jadi pada saat kita melakukan koneksi untuk data, untuk voice, berarti kan kita masuk, apalagi kalau kita menggunakan, kalau VoLTE kita adanya di sini ya. Kalau VoLTE kita ada di sini. Ya, kalau VoLTE kita bicaranya di sini, voice over LTE. Ya, tapi pada saat kita menggunakan CSFB gitu ya, menggunakan circuit switch-wallback, maka mau nggak mau berarti dia akan pindah ke jaringan yang tradisional yang legacy kan. Nah, berarti dia masih menggunakan Sigtran. Nah, jadi nanti di sini di VoLTE itu nanti ada perangkat yang namanya IMS. Jadi IMS ini sebetulnya adalah sebuah perangkat yang dipakai untuk VoLTE sekaligus dia dipakai sebagai gateway untuk masuk pada saat misal ya tadi yang Bu Asri bilang, saya ada jaringan VoLTE ya di daerah Mampang ini sudah ada lah jaringan VoLTE ya, Telkomsel sudah ada jaringan VoLTE. Tapi handset saya nggak bisa tercover VoLTE karena dia nggak supporting, handsetnya nggak support, padahal jaringannya sudah ada gitu ya. Maka saya akan disupport oleh si IMS itu nggak akan langsung mengcover kalau memang saya belum jaringannya belum bisa 4G, ya berarti saya akan masuknya adalah CSFB gitu ya. Jadi itu prosesnya bagaimana Bu? Ya pada saat awal nih ya. Jadi pada saat awal dimulai di sisi RAN ini ya, pada saat saya mau melakukan panggilan dengan nomor gitu ya, maka si RAN di sini ya Enutb itu akan mengetahui, akan mendetek, oh saya ini handset saya itu termasuk yang tipe seperti apa? Apakah saya masuk ke dalam CSFB? Apakah saya masuk ke dalam VoLTE? Kalau saya CSFB ya berarti langsung connectingnya prosesnya ya langsung berarti masuk ke 2G atau ke 3G. Tetapi kalau saya ternyata supporting untuk VoLTE ya berarti dilanjutkan untuk masuk ke VoLTE. Jadi itu proses untuk menetek apakah saya itu bisa melakukan panggilan voice melalui VoLTE atau CSFB itu dilakukan mulai awal, Dek. Karena proses pembangunan hubungan masih ingat ya, pada saat kita melakukan proses pembangunan hubungan itu tahapannya selalu 3 itu. Ada pembangunan hubungan dulu, kemudian setelah itu baru transfer data, dan setelah itu baru rilis. Selalu 3 itu. Jadi pada saat pembangunan hubungan itulah yang dilihat apakah saya ini masuknya adalah ke VoLTE ataukah ke CSFB. Kalau saya masuknya ke VoLTE ya saya langsung diameter ini yang ngatur. Ya. Tapi kalau saya masuknya ke CSFB ya yang ngatur adalah Sigtran.
Sehingga kalau kita seperti ini, pertanyaannya saya adalah, kalau gitu kita belajarnya yang mana, Dek? Kita belajarnya yang mana ini? Bisa nggak Anda belajar hanya diameter saja, nggak pakai belajar siktran gitu bisa? Halo? Nggak bisa ya, tetap harus belajar semuanya ya. Nah, sekarang, oke. Oke, terus misalnya kita ada di daerah nih, di daerah yang belum tercover oleh 4G, oleh 3G ya, yang dia masih handsetnya masih handset lama yang 2G. Kalau di situ belum ada IP, bagaimana Bu Asri? Ya dia akan menggunakan SS7. Contohnya kemarin bimbingan saya PKL ya, sebenarnya bimbingannya Pak Zul ya. Tapi kemudian jadi bimbingan saya karena Pak Zul sedang sakit. Nah, apa namanya? Dia di Excel deh. Jadi di Excel itu masih banyak transporter yang menggunakan I1, belum Metro E. I1 itu sebagian masih belum menggunakan FO, belum IP, masih menggunakan kawat tembaga, bayangkan. Nah, kalau masih kawat tembaga dan dia belum IP, berarti sinyalingnya dia masih menggunakan SS7. Kalau untuk yang itu di Excel ya. Nah, kemarin dia lagi relokasi ya, lagi upgrading untuk semuanya dipindah menjadi GPON dan dipindah menjadi FO semuanya, sehingga semuanya nanti base on-nya adalah menggunakan siktran ya, seperti itu. Kalau dia sudah jadi karena dia juga belum faulty ya, Excel belum faulty ya, masih CSFB, tapi kalau sudah menggunakan IP berarti larinya menggunakan siktran. Paham ini? Jadi kemarin saya tanya, masih ya Dek, masih menggunakan tembaga? Masih Bu, jadi kemarin itu juga kan nggak bisa langsung ya Bu, kan ada juga koneksi-koneksi ke jaringan PSTN. Iya seperti itu, masih ada koneksi-koneksi ya dari lewat ini ya, CS Media Gateway ya, untuk menghubungkan dari jaringan 2G-nya ke jaringan PSTN. Nah, seperti itu. Jadi, tetapi juga di-prepare juga kan untuk nanti menuju ke ke IP-nya. Jadi mulai ada sebagian yang di-log. Jadi memang belum semua ya, Dek. Jadi itu butuh proses dan butuh biaya ya. Dan kita nggak bisa memaksakan usernya sekali lagi untuk, ya contohnya saya aja ya. Jadi di rumah saya itu handset suami sudah Huawei yang versi baru, sudah bisa faulty, saya nggak bisa gitu ya, karena masih iPhone versi lama. Nah, seperti itu contohnya. Oke, balik lagi ke sini. Nah, ini sudah ya. Nah, sekarang kita bicara. Kalau begitu, Bu, apa sih sebetulnya diameter? Ini sudah ya. Tadi ya sudah saya tulis ya, ini adalah bagian EUTRAN, ini bagian EPC, ya kan? Bagian-bagian sudah saya jelaskan. Oke. Jadi kalau begitu, apa sebetulnya diameter itu? Nah, masih ingat ya perjalanannya ya, kemarin waktu Mbak Asri menjelaskan mulai dari yang awal ada CAS. Ya, masih ingat ya, CAS ada berapa macam, Dek? Yang sudah saya pelajari, yang sudah kita pelajari dalam implementasinya ada berapa macam, Dek, di Indonesia untuk CAS? Halo? Ada 2. Ada berapa? Ada 2. Oke, apa? Apa? ENM, SMFCR. Oke. Dan satunya lagi? SM. Ya, R2 aja ya, gampangannya menyebutnya adalah ini, R2. Ya, R2. MFC R2 ya, atau menyebutnya adalah R2. Ini disebut loh, Dek, di sini ya, evolution of signaling. Ada CAS, kemudian CCS nih ya, SS7. Yang kedua ya. Yang kedua adalah SS atau CCS atau SS ya, signaling system. Di sini ada SS7. Nih lihat, ada ISUP, ada SCCP, ada TCAP gitu ya. Kemudian ada sebetulnya ada TUP, kalau mau lengkap ya, ada TUP dan ada DUP. Nah, ini sudah mulai digital, yang ini analog, yang ini digital. Tapi ini belum IP gitu ya. Kemudian berkembang lagi menjadi signaling yang over IP. Signaling over IP ini tetapi dia masih merupakan evolusi perkembangan menuju IP. Jadi yang awalnya non IP menjadi IP, yaitu siktran. Dan yang keempat adalah yang benar-benar all IP, yaitu diameter. Nah, ini semua sudah kita bahas, kita sampai di sini. Oke ya, makanya nanti kalau Anda lulus, insya Allah ya, waktu Anda
apa lamaran atau apa, kalau ditanyakan tentang 2G, 3G, 4G, jangan hanya membahas perbedaannya tuh apa yang Anda ketahui, Anda bisa berbicara tentang signalingnya, ya kan? Kan sudah banyak belajar ya, nanti implementasinya seperti apa, itu sampai sekarang masih dipakai ya. Nah, sekarang terakhir, apa itu diameter, ya kan? Jadi kita lari ke yang terakhir ini kan, diameter itu sebetulnya apa sih? Jadi diameter itu sebetulnya sebuah protokol yang menyediakan 3 fungsi, yaitu AAA. Ya. Yang A yang pertama adalah authentication, A yang kedua adalah authorization, dan yang ketiga adalah accounting. Apa itu authentication? Authentication itu dipakai untuk menyediakan atau membuktikan keautentikan sesuatu. Jadi kalau tadi kan diameter itu adalah sebuah protokol yang dipakai untuk jaringan yang all IP kan? Halo? Benar ya, Dek? Halo? Iya. Oke. Iya, Bu. Berarti kalau dia dipakai untuk jaringan all IP, berarti ini diimplementasikan base-nya adalah pada jaringan IP. Benar ya? Kalau kita bicara jaringan IP, berarti pasti kita bicara bahwa kalau bicara IP, pasti harus setiap user harus punya pengalamatan. Harus punya pengalamatan IP. Harus punya user ID dan sebagainya. Nah, pada saat kita masuk ke dalam sebuah cloud, ke dalam sebuah network yang based on IP, berarti kan kita harus bisa dipastikan bahwa kita memang terdaftar di situ, benar ya? Setiap user pasti punya alamat kan ya. Jadi authentication itu adalah untuk memastikan bahwa kita memang terdaftar di salah satu jaringan, salah satu nih di antara cloud yang terconnecting menggunakan IP tadi, menggunakan internet. Jadi itu adalah authentication. Yang kedua adalah authorization. Kita punya authorization nggak untuk masuk ke situ? Misalnya kita menjadi menjadi user pada salah satu ISP ya, Internet Service Provider gitu ya. Nah, kita sampai seberapa? Apakah kita berkedudukan sebagai usernya? Apakah kita berkedudukan sebagai adminnya? Kita hanya cuman bisa masuk, nggak bisa ngubah atau apa? Nah, itu ya. Jadi itu adalah authorization. Kalau authentication memastikan kita menjadi anggota situ kan penunjukannya bisa dalam bentuk password gitu ya. Jadi kalau setiap Anda masuk ke dalam sebuah jaringan IP pasti akan diminta kan login gitu ya, passwordnya berapa, kemudian banyaklah notifikasi-notifikasi untuk memastikan bahwa memang Anda ada di situ, terdaftar di situ. Kemudian otorisasinya sampai mana nih? Apakah Anda hanya sebagai usernya, apakah sebagai adminnya gitu ya. Dan accounting itu adalah proses untuk terkait dengan billing ya dan charging. Nah, loh Bu, ini bedanya dengan sistem yang lama apa? Sebetulnya diameter ini adalah pengembangan dari ya sistemnya sudah ada sebelumnya yang memang adanya, yaitu radius. Kemarin sudah saya terangkan tentang ADSL ya, halo? Sudah kan ya, waktu itu sempat saya terangkan ADSL ya? Pada saat kita bicara DUP, benar nggak? Halo? Benar nggak, Dek? Ya, nah di ADSL itu kan menggunakan radius. Radius itu juga mengimplementasikan 3 ini. Authentication, authorization, dan accounting. Bedanya, kalau radius itu dia hanya dipakai untuk yang standar-standar yang basic nih ya. Jadi kalau radius itu hanya dipakai untuk nih ya. Radius itu hanya dipakai untuk fungsi-fungsi yang lama. Contohnya apa yang fungsi-fungsi yang lama? Contohnya adalah untuk DSL, untuk VPN, untuk network port gitu ya. Jadi belum ada tambahan teknologinya, tetapi diameter itu dikembangkan lagi. Jadi dari mana asalnya? Jadi gini Dek, kalau kita bicara radius ya, jadi radius itu dia punya fungsi AAA juga. Tetapi diameter itu AAA plus istilahnya, AAA tapi dia ditambahkan fungsi-fungsi, mempunyai fungsi-fungsi tambahan. Dari mana kok ini muncul kata-kata diameter? Sebetulnya asal mulanya dari sini. Ini sebuah lingkaran ya, Dek. Nah, radius itu apa sih? Radius itu apa sih, Dek, sebetulnya? Bagian apa dari lingkaran itu? Jari-jari. Halo? Jari-jari, Bu. Bagian apa, Dek? Iya, betul. Ya. Ya.
Oke. Jadi jari-jari sebuah lingkaran itu adalah radius kan. Jadi ini punya fungsi AA gitu ya. Nah, sekarang mau dikembangkan lagi fungsi AA-nya, terus mau diberi nama kan. Kita memberi nama apa ya gitu loh ya. Oh, kalau gitu supaya gampang diingat-ingat orang ini fungsinya sama juga sebetulnya AA. Udah kita kasih nama aja diameter. Jadi itu sebetulnya. Jadi waktu pertama kali saya belajar, Masya Allah, masih namanya sepele banget ya. Jadi kenapa kok diberi nama diameter gitu? Kok nggak ada kaitannya sama, kalau SS7 kan kemudian Sigtran kan masih ada kaitannya ya di SS7 terus Sigtran SS7 gitu. Ini kok jauh banget ternyata karena awal mulanya karena diameter supaya inget-inget gitu ya, supaya si yang belajar diameter itu inget bahwa diameter itu sebetulnya fungsinya sama seperti radius. Radius ini ada artinya ya. Radius itu punya arti. Radius itu artinya ini. Radius artinya adalah remote authentication dial in user service. Panjang artinya ya. Nah, cuman kan, wah ini kok panjang banget. Jadi untuk memberi nama gampangannya, bahwa kita punya protokol baru loh, yang lebih canggih daripada radius ini. Jadi radius tadi ada artinya ya. Nah, udah kita kasih nama aja diameter ya, karena diameter itu kan sama dengan 2 kali R gitu ya. Jadi saya kadang ketawa juga ya waktu saya pertama belajar, wah ya Allah, jadi nama diameter itu diambilnya karena seperti ini ceritanya gitu ya. Jadi nanti mungkin kalau ada protokol yang lebih baru lagi namanya circle mungkin ya. Supaya ingat bahwa ini awalnya dari radius terus jadi diameter jadi habis itu. Mungkin ya ini kan candaan saya aja. Jadi gitu. Jadi diameter itu adalah sebuah nih lihat ya. Jadi ini menunjukkan nih diameter gitu ya. Jadi diameter itu adalah sebuah protokol dengan basically 3 fungsi AAA seperti pada radius, tetapi dia punya teknologi yang lebih bagus. Kenapa dia lebih bagus nih kita lihat ya. Ini deh protokol stack-nya. Tadi saya ulangi lagi ya. Ini SS7, ini Sigtran. Oke ya. Nah, kalau SS7 tadi di bawahnya ada MTP ya, MTP 3, MTP 1, 2, 3, terus di sini ada TUP, ya kan gini ya, ini ada ISUP, kemudian ini SCCP, ini ada DUP, dan ini ada TCAP. Oke. Nah, pada saat kita bicara Sigtran, ini berubah jadi IP ya, ini IP, ini SCCP ya. Jadi SCCP nanti di sini ada tadi ya, ada SUP, ada M3UI, ada M2UI, ada M2PE gitu ya. Kemudian ada IUA dan ada V52. Nah, nanti ini ada naik lagi kan begitu ya. Tadi intinya begitu. Nah, tolong sekarang lihat, ini adalah protokol stack dari diameter. Perhatikan ya. Jadi, protokol stack dari diameter itu, pastinya yang bawah ini IP base. Nih, pasti bawah ini adalah IP. Di bawahnya sudah IP nih. Nih, bawahnya IP seperti ini. Kalau kita lihat, ya, kalau di sini, Sigtran, ya, Sigtran itu, kan habis IP SCCP kan, sorry, kok SCCP sih, SCTP ya, maaf, ini Bu Asri salah. Ini adalah SCTP ya. SCTP itu hanya satu bagian dari diameter base. Lihat deh, tolong perhatikan ya. Jadi SCTP itu hanya salah satu yang bisa dihasilkan oleh diameter base protokol. Luar biasa nggak? Artinya apa? Ada protokol-protokol lain yang bisa disupport oleh diameter selain SCTP, yaitu apa? Ada TCP, ada IP security, saya kasih warna lain ya. Ada TCP, ada IP security, dan ada TLS. Apa ini Bu Asri? Ini adalah semua jenis protokol transport yang dia bersifat reliable. Jadi diameter itu tidak mau digunakan pada protokol yang sifatnya itu best effort seperti UDP, dia nggak mau.
Oke, paham ya, Dek. Jadi dia hanya mau dipakai untuk protokol-protokol transport yang bersifat reliable, yang bersifat handal. Salah satunya adalah SCTP. Jadi saya ulangi lagi ya, Bu Asri mengimplementasikan diameter itu di 4G LTE itu hanya salah satu contoh dari sekian banyak. Kenapa? Karena kita berangkatnya dari sini, dari SS7 dan SIGTRAN. Pada saat nanti diimplementasikan sudah jadi diameter, itu sudah luas larinya. Contoh ya, untuk TLS untuk diameter base yang atasnya itu bisa dipakai untuk credit control application. Contohnya untuk mobile banking seperti itu, Dek. SCTP itu dipakai untuk ini 3GPP application. Itu salah satu contohnya saja. IP security bisa dipakai untuk apa? Bisa dipakai untuk mobile IPv4 application, untuk security, untuk keamanan, untuk segala macam gitu ya. Jadi kalau Anda belajar security ya, contohnya di DOS segala macam, itu bagaimana mengkomunikasikan setiap perangkat yang supaya bisa berjalan dengan baik, itu menggunakan diameter base protocol. Luar biasa nggak nih? Jadi gimana ya? Yang awalnya itu kita bicara ada layering banyak ya, di sini ada OC itu dari layer 1 sampai gini, MTP 1 2 3 kemudian jadi SCCP ke sini. Yang ini kemudian harus diganti IP sehingga perlu SCTP, terus masih ada MTP-nya. Ini nggak usah pakai ngomong MTP-an lagi. Jadi hanya IP kemudian dia mau menggunakan protokol stack reliable-nya apa gitu ya, sesuai dengan yang dia mau gunakan. Terus ada diameter ini bisa menghubungkan semuanya, bisa menghubungkan ini dengan ini, bisa menghubungkan ini dengan ini. Pokoknya yang di bawahnya ini bisa saling berkomunikasi. Bayangkan, jadi yang di cloud itu kenapa kok akhirnya butuh AI ya, butuh AI, kemudian butuh machine learning ya, macam-macam, butuh big data, karena semuanya ini jadi satu. Kebayang nggak ini, Dek? Halo? Udah ngantuk? Kebayang. Mohon maaf ya. Mohon maaf ya, malam-malam ya, sudah ngantuk. Tadi sudah dapat yang susah lagi dari, kan pastinya kalau dapat materi masukan TA itu kan pada sudah puyeng ya. Ditambah Bu Asri ini nerangin berat-berat gini kok malam-malam. Maaf ya, Dek ya. Khawatirnya minggu depan soalnya tanggal merah ya kan, tanggal Natal minggu depan, pas saya nggak tahu tanggal 24 itu bener ya, 25 tuh tanggal 24 itu hari Jumat, apakah libur atau enggak. Nah, saya nggak tahu, takutnya libur aja gitu kan, nanti Anda hilang waktu lagi. Tunggu sebentar, maaf. Iya. Iya, tahu aja sama ya. Oke, kita lanjut ya, maaf ya, sebentar. Sampai sini ada yang mau bertanya nggak? Bisa membayangkan nggak bedanya apa antara diameter dengan yang ini? Halo? Bisa, Bu. Ya, coba ya. Sekarang, oke. Sekarang kalau Bu Asri tiba-tiba lari nerangin Anda, Bu Asri ngapain sih jelasin jelimet-jelimet gitu ya, SIGTRAN, SS7 gitu ya. Bu, yuk langsung ke diameter. Sekarang kalau saya ngomongnya ini berarti ya, ini kan. Tapi kan ini pada saat all IP, apakah pertanyaannya sekarang, tadi balik lagi saya, apakah jaringan itu semuanya all IP? Apakah sudah nggak ada jaringan yang tradisional itu? Halo? Masih ada, Bu. Nah, terus kalau masih ada berarti kan larinya ke sini lagi, Dek. Seperti ya maksud saya ya. Jadi pada saat Anda lari ke sini lagi, pada saat mau connecting ke yang jaringan, terutama untuk voice ya gitu ya, kita bicara voice ya. Larinya ke sini lagi gitu. Terus ternyata voice itu semuanya juga belum pada kenyataannya ya, Dek. 70% jaringan voice di Indonesia itu masih 2G. Pasti tahu dari mana? Karena bimbingan saya itu lagi membuat open run, rencana nanti TA-nya itu mau open run untuk 4G ya.
sebetulnya dia awalnya disuruhnya 4G gitu ya, tetapi pada saat mau arah 4G kan harus yang 2G dulu gitu ya, berangkat dari 2G. Ternyata dari hasil yang dia dapat di jurnal dan sebagainya itu di Indonesia itu sebetulnya ketersediaan jaringan yang 2G itu masih 70%. Dan yang 4G itu masih banyak kurang. Nah, Pak Jokowi kan mentargetkan kita mau mengarah ke 5G ya tahun 2022. Nah, padahal 5G-nya itu adalah 5G apa, Dek? 5G-nya menggunakan skenario apa? Yang bolak-balik saya bilang itu. Iya, namanya NSA ya. Diingat-ingat ya. Iya, NSA, non-standalone ya. 5G-nya itu adalah 5G NSA, non-standalone. Sehingga karena artinya apa non-standalone? Standalone itu kan berdiri sendiri ya. Kalau non-standalone artinya dia tidak berdiri sendiri. Apa artinya tidak berdiri sendiri? Berarti dia masih bergantung dari jaringan yang lama. Jaringan yang lamanya adalah apa? 4G. Nah sekarang kalau 4G-nya belum dibangun di seluruh Indonesia, gimana mau ke 5G? Kalau mau menggunakan NSA. Loh Bu, kalau gitu nggak usah pakai NSA lah Bu, langsung aja 5G semua. Gitu ya. 5G semua berarti, apakah itu tadi, implementasi 5G itu, dia dipakai untuk kecepatan yang tinggi dengan bandwidth spektrum yang berbeda dengan spektrum yang ada. Sedangkan Indonesia belum available untuk spektrumnya. Sekarang aja baru di di undang-undang Omni namanya apa Dek yang kemarin jadi rame itu Omnibus Law. Nah, Omnibus Law ya. Nah, itu baru disampaikan bahwa frekuensi 700 MHz itu harus bebas tahun 2021 dari TV. Itu sudah disepakati di undang-undang itu. Jadi TV udah nggak ada lagi yang menggunakan itu dan itu dipakai untuk telekomunikasi. Dan itu bisa dipakai untuk 5G. Tapi itu 700 itu nggak umum dipakai ya. Dan kalau frekuensi di bawah 6 giga itu ada kondisi-kondisi tertentu. Jadi dia nggak bisa bandwidth-nya nggak bisa kapasitasnya nggak sebesar kalau yang di frekuensi tinggi gitu, Dek. Nah, seperti itu. Meskipun jangkauannya luas, tetapi kapasitasnya nggak terlalu besar, kapasitasnya kecil. Kalau yang kapasitasnya besar, jangkauannya kecil gitu. Nah, itu jadi kendala sendiri gitu ya. Nah, jadi di Indonesia yang paling memungkinkan adalah bagaimana kita menggelar 4G dulu. Jadi tahun ini itu adalah semua di 4G-kan ya. Termasuk ini sekarang suami saya ini baru pulang ya. Jadi dia di Kalimantan ini lagi dibangun semua diperbaiki dulu 4G-nya gitu supaya nanti pada saat mau ke 5G itu siap gitu. Jadi sekarang ada namanya TIP ya, mungkin Anda dengar ya, Telkom Infra Project yang mau menggelar Open Run dengan Telio. Sebenarnya saya agak sedih ya, Dek, Telio. Kenapa? Maksudnya sedih gini loh. Yang punya proyek-proyek itu tuh Telio gitu ya. Memang ya nggak boleh iri lah ya. Maksudnya dia adalah universitas yang punyanya Telkom gitu ya. Tapi sebenarnya saya agak ininya tuh kita tuh ada di Jakarta ya. Kok kadang-kadang saya merasa agak tertinggal gitu ya, nggak bisa ikut-ikut gitu ya. Makanya saya alhamdulillahnya sih kita sekarang ini sudah mulai banyak dosen-dosen dari industri ya yang sudah gabung di kita. Cuma saya ngerasa kita belum banyak kontribusi ke sana gitu ya, belum. Mudah-mudahan lah ini ada yang menjanjikan ke saya. Mudah-mudahan nanti saya sama Pak Rifki nanti ini ya bareng-bareng ya gitu kan. Sekarang banyak yang dosen-dosen muda yang kayak kemarin saya pelatihan tuh cuma bertiga ya, saya Pak Rifki sama Bu Sita aja gitu. Makanya nanti bareng-bareng ya kita create bareng-bareng karena betul-betul Presiden kita menginginkan ini supaya dikembangkan ya, 5G itu dikembangkan. Makanya nanti kalau ada kesempatan saya mau di bagian akhir mending saya singgung sedikit ya 5G ya. Supaya Anda tahu bedanya apa, sama nanti saya singgung tentang VoLTE ya. Sedikit aja, mungkin. Tapi nggak tahu lagi di komunikasi broadband dijelaskan tentang 5G nggak di komunikasi broadband? Halo? Dijelaskan 5G nggak? Oh enggak ya, oke. Belum ya. Nanti mudah-mudahan waktunya cukup ya. Kalau cukup nanti saya kasih
Kalau mau saya kasih bonus tentang 5G gitu ya. Karena nanti kalau Anda keluar tahun ini ya, tahun 2021, insya Allah semuanya sudah preparing untuk ke sana ya. Jadi kalau Anda, apalagi nanti Anda bulan Agustus, September, wah sudah persiapan 5G banget. Oke. Nah, jadi paham ya, Dek? Balik lagi ke sini. Jadi diameter ini betul-betul dia itu tidak usah macam-macam kayak ini. Dia hanya layernya, coba lihat ya, IP, SCTP, terus diameter base control, langsung aplikasinya. Tolong perhatikan, sekarang kita nggak usah lihat yang EIP application, NASREC application, nggak usah. Kita lihat yang ini aja, yang saya kotain merah. Kita lihat ini aja. Nah, nih ya, kita lihat ini saja. Berarti habis SCTP, diameter base control, langsung masuk ke 3GPP application. Contohnya apa? Nih ya, saya tunjukkan ya, langsung aja ini, karena sudah malam. Nah, tolong perhatikan. Jadi kalau kemarin kita bicara SS7 itu ada MTP, SCP, TCAP ya. Kenapa kita ngomongnya TCAP? Karena kita mau comparing, TCAP itu kan dipakai di GSM ya. Halo? Ya, Dek? Halo? Oke ya. Ya, jadi kalau Anda nggak belajar arsitekturnya SS7 kan nggak bakalan tahu kalau TCAP itu GSM kan. Karena kita mau comparing antara 2G dengan 4G. Oke ya. Di 2G berarti MTP, SCCP, TCAP. Kemudian IN application INAP ini ya. IN application INAP. Ini yang sudah kita pelajari ya kan. Nah, pada saat kita bicara 4G, ini kan kemudian berkembang, ini yang SS7 ya, jadi Sigtran ya, ini Sigtran. Sigtran itu di sini jadi SCTP, kemudian jadi IP. Nah, di atasnya itu ada M3UI kan ini ya. Nah, ini ya. Ini yang lebih gampangnya ini. Jadi ini ada IP, ada SCTP, ada M3UI, ada SCCP, ada TCAP kan begitu ya. Nah, 3G-nya begitu. Tapi begitu kita ngomong 4G itu cuman IP, SCTP sama. Kalau di sini masih ada panjang nih, panjang kali lebar ini. Nah, ini di sini udah langsung diameter, tetapi yang di atasnya itu hanya 4G tok. 4G nggak kenal yang lain, nggak kenal 3G nggak kenal. Soalnya kenapa? Karena itu bukan all IP. Jadi yang dia kenal itu hanya yang IP. Kalau itu bukan IP dia nggak mau. Oh sorry, kalau ke sini dia nggak mau ya, karena itu bukan IP CS kan. Kalau mau ke 3G bisa, tapi untuk PS-nya mau. Nah, coba lihat yang di atasnya ini ada S6, DS6 tadi antara apa dengan apa tadi, Dek? S6 itu dari mana ke mana? Halo? Iya, dari MME ke HSS. Itu S6. Kemudian ada GX, ini contoh ya GX. GX itu apa? Ini daripada Bu Asid salah, kalau nggak salah PCRF itu GX. Saya takut salah. Saya bukannya apa namanya, saya juga nggak bener kan ke PCRF. GX. GX itu dari PGW ke PCRF. Ya. Jadi Anda bayangkan ini interface ini, connecting itu ada di atas. Ini kan signaling ya, Dek. Halo, tadi kan Mbak Sri bilang ya, yang garis putus-putus itu menunjukkan signaling. Benar ya, Mbak Sri bilang gitu ya, Dek ya? Paham ya ini? Iya, Bu. Jadi semua titik-titik yang menunjukkan signaling ini, semuanya langsung diatur oleh diameter. Nih, lihat. Langsung aja ya saya ke sini ya, nanti untuk isi-isinya nanti aja gampang supaya langsung mengarah ke ininya. Jadi semuanya ini. Nah, sekarang kalau dan ke depan ya, salah satu supporting untuk 5G itu adalah network slicing. Network slicing itu pakai NFV sama pakai SDN. Jadi semua orang itu bisa meng-create MMA. Jadi kenapa kok sekarang Facebook ya, kemudian WhatsApp, itu semua bisa bikin MMA bisa. Kemudian nanti mungkin bisa jadi apa namanya, siapa Gojek itu bisa bikin MMA, bisa jadi loh ya. Jadi semua itu bisa asalkan dia nyambung ke internet. Jadi dia bisa menyediakan IP-nya, dia masuk sini,
Dia bisa, asalkan dia tahu ya, bahwa interface yang menghubungkan antara MMA dengan ini namanya ini, terus saya membuat MMA ya ini ya, silakan. Dia tahu bahwa dia bisa meng-create-kan bahwa MMA itu nyambung ke sini itu menggunakan ini, jadilah. Makanya kalau dibilang, perlu nggak kita tahu interface ya, mungkin hafal nggak usah ya, tapi ya perlu tahu. Tapi kalau nggak hafal, terus S6 tuh mana dengan mana? Nah, itu tuh di atasnya ini, itu adalah proxy agent-nya. Apa tuh proxy agent? Nah, jadi komponen, nah akhirnya saya turun nih. Jadi, komponen dari diameter itu ada 5. Ada diameter node, ada diameter pair, ada client, ada server, dan ada agent. Kalau kayak kita bicara Sigtran itu kan ada apa aja? Mulai dari sebelah kiri ada media gateway, ya kan? Kemudian ada signaling gateway. Halo, betul ya? Ada media gateway controllers. Bu Asri ini sambil membayangkan gambarnya. Saya ingin Anda juga begitu. Anda bayangkan gambar arsitekturnya ya. Ada media gateway yang bawah, ya kan? Yang lurus. Kemudian yang atas ada signaling gateway. Kemudian yang menghubungkan keduanya ada MGC ya, media gateway controller. Kemudian yang kalau lurus ke bawah itu ada residential gateway, ada IP phone ya kan. Nah, gitu ya. Terus ditambah lagi dengan SCTP ya kan gitu ya. Kalau kita bicara Sigtran. Di diameter itu ada diameter node, ada pair, client, server, dan agent. Apa itu? Kalau node itu ya semua host, semua titik yang memproses diameter protokol disebut dengan diameter node. Kalau pair itu yang menghubungkan antar node. Nah, kalau client itu perangkat pada sisi edge yang dipakai untuk mengatur jaringan, yang biasanya dipakai sebagai fungsi kontrol. Jadi MMA itu kedudukannya adalah sebagai client, Dek. Nah, HSS kedudukannya sebagai server. Nah, sehingga tadi muncullah gambar ini. Yang ini adalah diameter relay agent, yang ini adalah diameter proxy agent. Kenapa? Nah, ini. Jadi kalau kita bicara agent itu sebetulnya ada nih, Dek. Ada agent itu ada 4. Ada relay agent, ada proxy agent, ada redirect agent, ada 4 ya, ada translation agent. Jadi nanti ini masing-masing punya fungsinya sendiri-sendiri. Nah, jadi kalau relay agent hanya meng-forward message saja, kalau proxy agent itu dia fungsinya sama dengan ini, tapi nggak bisa membentuk tambahan ini untuk diameter message-nya. Kalau redirect agent untuk ini, jadi ini sudah ada fungsinya masing-masing ini. Mana yang masuk relay agent, mana yang masuk proxy agent, mana yang masuk redirect. Nah, intinya seperti itu ya. Jadi kalau kita sudah menggunakan diameter itu lebih apa ya? Lebih simple dibandingkan kita menggunakan Sigtran atau menggunakan SS7. Lihat ya, layernya tinggal 4 nih, Dek. Ya. Layernya tinggal, bahkan itu kita mulai dari Ethernet ya. Ini layernya tinggal 1. Ini lihat layarnya tinggal 1, 2, 3, 4. Ini kan aplikasinya ya, di atas sudah aplikasinya kan ada S6, ada GX dan sebagainya. Nah, kalau di sini ada dari pertama ya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ini kalau kita ngomong ini ya. Kalau tiket ini kan aplikasinya kan. Ini 5, di sini cuma 4. Jadi lebih cepat lagi. Dan ini di bawahnya diameter itu bukan SCTP tok ya, bukan SCTP saja, tetapi dia juga bisa terkonek dengan protokol-protokol lain. Ini hanya karena kita comparing dengan implementasinya di 4G. Ngerti maksud Bu Asri? Jadi jangan sampai salah kaprah nanti bahwa dibilang bahwa diameter is the only one for 4G. Enggak. Jadi diameter itu bisa dipakai untuk banyak ya, untuk banyak protokol transport selain SCTP, yaitu tadi ada TLS, ada IP security, ada TCP, juga bisa kompatibel dengan diameter.
Tapi kalau kita di sini ngomong M3UA, itu dipakainya hanya SCTP tok gitu loh. Paham ya maksud saya ya? Paham. Karena TCP nggak bisa, karena TCP itu nggak timely gitu. Jadi kalau untuk M3UA dia pilih ya mungkin karena sifat SCCP-nya ini, SCCP-nya masih kurang. Ini kan nggak pakai lagi, ini nggak ada ini, udah hilang ini. Di diameter udah nggak dipakai lagi. Ya, jadi dua ini di blended menjadi diameter. Ya kan? Bener nggak? Dua ini jadi seolah-olah dua ini di blended menjadi ini. Ya, jadi dengan adanya memblended ini gitu ya, itu jadi memultikan fungsinya. Jadi bukan hanya dipakai untuk seluler saja, tetapi dia open untuk segala macam. Makanya nanti bentuknya lebih kayak cloud ya, semuanya menjadi bentuk cloud, semuanya menjadi banyak data yang bisa berseliweran ya, seperti itu. Jelas ini, Dek? Jelas, Bu. Halo? Oke. Saya sudah bicara banyak, ada yang mau bertanya nggak? Ini lihat yang lebih colorful ya, lebih yang lebih cantik. Ini ada ini, Dek, ada sedikit sponsor ya. Jadi Bu Asri waktu bikin materi ini terus terang saya kan belajar sama industri ya, di Telkomsel kan saya belajarnya, diberi masukan begini, nyari sendiri kan, searching sendiri, PPT-nya segala macem gitu ya, belajar sendiri. Itu nemuin dari banyak sekali sponsor, maksudnya sponsor ada mereknya dan sengaja nggak saya hilangin, supaya apa? Saya memberitahu ke ya mahasiswa-mahasiswa yang sudah lulus yang memang sempat saya dapat materi ini, karena yang awal-awal mereka nggak sempat ya, ini hanya untuk yang angkatan yang kuliah dimulai 2017 akhir ke atas itu baru dapat, yang sebelumnya nggak dapat ya. Itu saya bilang, ini loh ada banyak perusahaan telco yang bukan hanya itu saja. Jadi untuk sinyaling ada loh khusus perusahaan yang memang dia bergerak di bidang signaling ini. Contohnya Diametric Smart Signaling. Ini adalah satu perusahaan gitu ya, dan dia bercerita kayak gini. Artinya apa? Ini kalau misalnya Anda mau kerja di sini, tahu ini ya sudah suruh masuk, iya wes boleh sini silakan gitu kan, gitu. Jadi tergantung nanti Anda dan salah satu cara untuk belajar, ini kan saya baru cerita teorinya ya, belum bagaimana sih Bu Asri sebetulnya untuk implementasinya itu pakai software ya, softwarenya untuk Wireshark ya, untuk melihat layering mencoba, tapi ya memang nggak semuanya kita bisa coba. Kalau Anda sudah kerja di industri, pakai itu Anda bisa ngoprek, bisa mau ngecek di sisi ininya bagaimana gitu ya, masih kita ngelihat signalingnya di sisi S6A-nya bisa, di sini bisa gitu ya. Kayak kemarin ada bimbingan saya, tugas akhir yang lanjutan, itu dia bisa nyobanya di kantornya gitu. Jadi enak sekali, terus saya bilang, Dek nanti kalau ini tolong ya ada waktu nanti adik-adiknya ditunjukkan. Oh iya Bu, gitu. Jadi dulu dari Telkom terus lanjut S1-nya ke BM ya tahun kemarin gitu ya. Nah di Indosat apa di Telkom saya lupa saya. Jadi dia TA-nya juga membahas tentang SDN gitu ya, tapi membahas juga protokolnya. Nah jadi dia karena ya enaknya gitu ya kalau udah kerja ya, jadi langsung bisa berhadapan dengan perangkatnya gitu. Jadi itu ya Dek, nih sudah ya. Sudah katam loh ya ini ya, saya nerangkan ini ya, lihat ya. Ini sudah, tadi di awal juga sudah saya review, udah pinter semua, udah apal semua ya. Yang kelas B juga tadi sebagian saya ajak sudah ngerti, yang kelas D juga sudah ngerti, terus barusan sudah kita bahas ini. Oke, sekarang pertanyaan dari Anda apa nih? Ada pertanyaan nggak? Tadi Bu As sudah cerita banyak nih, bukan cerita ya, menyampaikan banyak nih. Oke, silakan yang mau bertanya. Nggak ada yang tanya ya? Susah ya bertanya itu ya. Oke. Halo? Tidak ada yang bertanya? Kelas B, kelas D, jangan tidur ya. Halo, bangun, bangun.
Ya, Bu. Tidak ada yang bertanya kah? Tidak, Enggak Bu. ya? Aduh, Tidak, sudah Bu. cukup jelas berarti ya. Nggak tahu cukup jelas atau cukup pusing atau ngantuk nih antara tiga nih. Ada yang sudah jelas, ada yang ngantuk, ada yang pusing ya. Nah, jadi kalau tadi ya, intinya kalau perbedaan antara 3G, 2G dengan LTE, ini Bu Asri ngelihatnya dari sisi signaling ya, perangkat-perangkatnya gitu ya, adalah seperti ini. Nah, jadi reality and legacy, tadi yang Bu Asri bilang, reality itu adalah 4G, sedangkan legacy yang tradisional itu adalah 2G dan 3G. Kenapa? Karena 3G mau hilang ya, jadi nanti tinggal reality dan legacy, realitinya ya LTE, legasinya ya 2G. Oke, terakhir. Nah, bagaimanakah implementasi diameter di 4G LTE? Ini salah satu contohnya, nanti saya akan kasih contoh lagi yang di VoLTE ya. Contohnya adalah di HLR nih, lihat. Jadi kalau di HLR, atau kalau kita bicara 4G namanya jadi HSS, lihat ya. Jadi misalnya koneksi, contohnya adalah di S6A kan tadi ya. S6A itu connecting antara MMA dengan HSS kan. Layeringnya mulai bawah adalah ada L1, L2, layer 1, layer 2, kemudian ada IP, ada SCTP, langsung diameter. Nah, connecting ini melalui interface yang disebut dengan S6A. Just simple kayak itu. Jadi antara ini, interface 6A ini, aplikasi, ini sudah layering aplikasi kan, itu di bawahnya sampai layering diameter itu seperti ini. Itu salah satu contohnya. Nanti saya akan contohkan lagi bagaimana implementasi diameter di VoLTE, insya Allah minggu depan ya. Oke, kemudian, nah satu lagi, ini juga ini ya, pesan sponsor. Yet itu salah satu perusahaan yang menyediakan HSS atau HLR gitu ya. Nih lihat, sama nih lihat ya. Pada saat kita bicara jaringan 2G, dia masih menggunakan SS7. Pada saat dia sudah mulai migrasi ke Node B, ke Node B ya, RNC gitu ya, UMTS, jaringan UMTS, pakainya adalah Sigtran. Pada saat dia di jaringan 4G LTE, maka pakainya adalah diameter. Ya. Nah, nanti diameter itu juga dipakai untuk roaming. Nah, ini yang saya jelaskan nanti di VoLTE nanti ya. Kalau kita bicaranya adalah di jaringan 4G nanti. Ya, terutama pada saat kita melakukan roaming ya. Roaming itu adalah koneksi antar home PLMN dengan visitor PLMN. Insya Allah nanti minggu depan akan saya jelaskan. Nah, mungkin itu ini nanti tinggal dibaca. Nah, ini DEA itu apa nanti? DEA itu apa nanti saya kaitkan. Kenapa ini nggak mau? Sebentar. Oke. DEA ini nanti akan saya kaitkan dengan nanti pada saat kita akan membahas VoLTE. DEA itu diameter edge agent ya. Jadi antara yang menghubungkan antar PLMN, misalnya kita di sini Telkomsel sebagai home PLMN, kemudian kita roaming ke Singapura gitu ya. Nah, itu sebagai VPLMN misalnya apa ya, Singtel gitu ya. Nah, untuk connecting sinyalingnya antara home PLMN dengan visitor PLMN ya, VPLMN-nya itu connectingnya nanti menggunakan DEA ini, diameter edge agent. Nanti insya Allah minggu depan saya akan terangkan ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Dek. Ada yang mau bertanya? Mungkin yang bagian ini ya, yang bagian ini nanti yang minggu depan sama saya lanjutkan, mungkin karena ini sudah jam 9 lebih ya. Khawatir oleng ya Anda ya. Sudah lumayan oleng ya. Nah, ini mungkin tinggal dikit sih yang diameter magic format, nanti bisa dibaca, tapi akan saya review lagi minggu depan berbarengan dengan VoLTE. Gitu, kira-kira ada yang mau bertanya? Saya ulangi lagi, ada yang mau bertanya enggak? Bu, saya mau nanya sedikit, Bu. Monggo, silakan. Ya. Kan tadi Ibu mention kalau yang dihapus itu 3G ya, Bu. Itu kenapa lebih dipilih 3G yang dihapus ya, Bu, dibanding 2G? Atau karena emang 2G itu spesialisasinya suara, Bu? Karena 3G itu
apa ya, kalau istilahnya itu kalau menurut operator ya, itu katanya banci gitu loh, Dek. Jadi dia itu CS enggak, PS juga enggak. Artinya CS itu dia bisa diwakili oleh 2G-nya, sedangkan PS-nya itu bisa diwakili oleh 4G-nya. Sehingga apa namanya? Bandwidth yang ada di sini yang dipakai untuk 3G itu bisa dimanfaatkan untuk yang 4G sebetulnya. Jadi larinya itu sebetulnya lebih nanti diarahkan ke 4G sebetulnya. Sebetulnya nantinya bukan hanya 3G saja yang hilang, tetapi juga 2G. Tapi untuk sementara ini kan voice itu secara legasi orang masih make ya. Voice yang CS itu kan orang masih make. Belum semua voice itu pindah ke data. Sehingga voice itu harus selalu ada kan untuk yang tradisional. Padahal CS yang awal itu adalah 2G gitu. Pada saat Anda di 3G, waktu mau ke CS, Anda kemana? Kan larinya kan ke MSC juga, MSC-nya 2G kan sebetulnya. Jadi kalau seandainya ini nggak ada kan it's okay gitu ya. Demikian juga pada saat Anda ada di 3G ya. Datanya itu sebetulnya adalah SGSN dan GGSN kan. Yang notabene pada saat itu ada di jaringan 4G itu menjadi SGW dan PGW-nya gitu. Sehingga ya nggak usah lah kita pakai ini, dan ini masih banyak kelemahan kan kalau kita bicara teknologi 3G ya. Mungkin saya belum singgung ya. Apa? Shrinking. Shrinking itu apa? Shrinking mengecil. Coverage. Iya, kalau gimana? Ini suami saya bilang, suami saya ada di sebelah saya. Apa? Jadi 3G itu kalau overload, dia coverage-nya akan mengecil. Nah, itu tidak menguntungkan buat operator. Nah, itu Dek. Kedengeran nggak, Dek? Kedengeran, Bu. Bu. Ini ada tambahan ya, tambahan kuliah tamu. Jadi itulah. Jadi mengecilnya kenapa ya? Kan Ya, itu karakteristiknya. Oh, karakteristiknya secara teknologi memang gitu. Sehingga kenapa dikatakan teknologi banci itu. Jadi coverage-nya itu tidak konsisten. Kalau 4G maupun 2G itu lebih konsisten. Tidak terpengaruh dari teknologinya mungkin ya. Tidak terpengaruh dengan kondisi load. Karena mungkin dia harus itu tadi menyeimbangkan lari ke CS, lari ke PS gitu ya, sehingga Ya itu yang apa namanya? menjadi kelemahannya gitu ya. Kelemahannya 3G itu Dek. Nah, itu tadi yang menjadikan kelemahannya. Bahasanya saya maaf ya, nggak tahu bahasa teknisnya, mungkin yang operator yang secara implementasi tahu di lapangan tuh lebih banyak paham gitu. Jadi intinya gitulah, sebetulnya dari voice itu sudah bisa dihandle oleh 2G. Dari sisi datanya sudah tercover sendiri oleh 4G gitu loh, dan di sisi teknologi sendiri 3G punya kelemahan tadi, mungkin yang itu yang saya baru dengar ya. Tadi apa, shrinking ya istilahnya ya. Jadi shrinking itu adalah apa namanya, coverage-nya mengecil pada saat load-nya tinggi itu coverage-nya mengecil. Nah, ini nanti saya mau tanya kenapa kok begitu ya. Saya nggak tahu jawabannya. Kenapa? Karena untuk mempertahankan power-nya. Oh. Nah, jadi untuk mempertahankan throughput-nya, sehingga powernya dia kecilin. Gitu Dek, kira-kira Dek. Nanti kenapa, nanti saya coba ini lagi ya, belajarkan lagi. Saya pelajari lagi nanti. Nah, itu mungkin saya baru tahu itu yang terakhir itu. Yang setahu saya sih kalau masalah power itu di 4G malah. Kenapa kok 4G itu uplink-nya pakai SC OFDMA sama yang downlink-nya pakai UFDMA. Single carrier karena ada PAR itu. Tapi itu di 4G, tapi kalau di 3G belum pernah. Oke, nanti saya tambahkan mengapanya, nanti saya detailkan lagi. Gitu Dek, cukup puas ya mungkin ya. Iya Bu. Nanti saya detailkan lagi. Oke, ada lagi mau nanya? Bu, maaf Bu, Mumpung saya ada nanya lagi ini. Bu. Kalau CSFB Boleh, berarti boleh. akan dihapuskan Bu. Kan Apa Pak? kalau 4G itu kan kalau kita lagi mau voice itu turunnya pakai CSFB Bu yang fallback. Ya, betul. Kalau Terus kedepannya pertanyaannya? 2G dan 3G dihapuskan berarti CSFB itu kedepannya bakal ditiadakan Bu. Gini ya,
Jadi gini, seperti yang Bu Asri bilang tadi, saat sebuah teknologi baru diimplement, kan nggak mungkin ya, Dek, kita langsung menggelar jaringan itu di seluruh Indonesia gitu ya. Misal 4G ya, 5G mau digelar, nggak mungkin semua langsung dibangun 5G itu nggak mungkin gitu ya. Jadi apalagi 5G yang mau kita diimplementasikan itu, dia akan memilih teknologi NSA ini sudah jelas pasti. Itu yang dia akan memilih teknologi NSA dulu. Kenapa? Karena itu yang paling menguntungkan untuk operator. Karena secara perangkat masih menggunakan perangkat existing yang ada untuk core-nya, yaitu pakai EPC kan. Nah, bagaimana dengan voice-nya? Nah, sama seperti tadi sudah Bu Asri bilang, voice-nya itu menggunakan untuk 5G ya, kita bicara 5G ya, itu fix-nya itu adalah pakai VoLTE. Sekarang operator sedang memprepare itu. Ya, contohnya Telkomsel mulai pertengahan tahun kemarin sudah memprepare VoLTE. Tapi balik lagi ke usernya tadi yang seperti Bu Asri bilang, operator nggak mungkin ya mempush si user untuk kamu ganti handset ya, handset yang bisa support 4G VoLTE, kan nggak mungkin ya, Dek. Nah, selama handset yang masih masih bisa CSFB itu masih tersedia di pasaran gitu ya. Ya itu operator nggak akan bisa ngapa-ngapain gitu. Selama itu ya dia masih harus menyediakan layanan gitu, Dek. Jadi selama istilahnya handsetnya 2G itu masih dimiliki oleh pelanggan, ya selama itu juga si operator harus menyediakan layanan 2G gitu. Paham ya maksudnya ya, ini karena bisnis ya. Jadi kan sekarang nggak mungkin operator ngotot, oh saya mau 5G tetapi ternyata pelanggannya nggak ada yang beli gitu ya, handsetnya nggak ada yang beli. Terus siapa yang mau pakai jaringannya? Padahal membangun jaringan itu kan nggak murah gitu ya. Jadi itu yang menyebabkan kemarin 3G sama Excel itu sempat salah sehingga sempat kolaps itu pada saat dia mengimplementasikan 3G itu sempat salah lah ya gitu. Dan itu impact-nya sangat luar biasa kan. Nah, gitu. Jadi nggak boleh operator tuh sampai salah strategi ini gitu ya. Terus pertanyaannya, apakah nanti betul-betul hilang? Nah, betul-betul hilangnya balik lagi ke user sebetulnya. Kalau usernya semuanya sudah nggak pakai, ya ngapain di ini? Sebetulnya sekarang sudah mulai agak dipaksa ya kita ya. Dipaksanya ya mungkin dengan cara kita diminta memaksanya bukan yang 2G ya, 3G untuk hilang dulu. Jadi 3G-nya itu adalah diminta untuk ganti ke 4G kan dengan layanan yang gratis gratis kartu ya, gratis kartu, kemudian ditambah diberi kuota gratis. Nah, itu tujuannya supaya user mau pindah ke 4G karena semua larinya ke 4G dulu nanti gitu ya. Semuanya dilarikan ke 4G dulu intinya, Dek. Nah, 2G itu akan tetap dipertahankan as long as user masih butuh tradisional atau legacy voice tadi, gitulah kira-kira. Gitu, Dek. Jadi hilangnya kapan itu balik lagi ke user. Jadi kita nggak bisa maksain. Contoh misalnya sudah 4G ya, tapi kayak saya contohnya, handset saya belum support VoLTE gitu ya. Ya gimana gitu ya, kalau belum support ya berarti paling nggak harus ada 2G kan, kalau nggak saya pakai telepon nggak bisa dong berarti gitu kan. Nah gitu. Nah terus kalau yang orang sudah beli gitu kan nggak semua orang Indonesia mampu ya. Ini tadi aja ada WA yang ada aturan WA baru yang bulan tahun 2021 itu ada yang nggak bisa update itu ya. Itu Mbak saya udah bingung, Mbak itu yang kerja di rumah. Terus jadi saya harus ganti handphone baru ya Bu gitu. Jadi bagi mereka itu kan suatu yang nggak murah gitu ya untuk ganti handset itu. Jadi itu tadi, jadi keterbatasan permasalahan operator itu adalah ya bagaimana ini saya mau teknologi baru yang canggih tapi ada nggak yang make gitu. Ujung-ujungnya ke user gitulah kira-kira. Gitu Dek. Ada lagi yang mau tanya? Mudah-mudahan menjawab ya.